Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Bertemu kembali kita bersama Bu Neng Santi dengan ide pokok bacaan. Oke anak ibu, sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, bacakan doa ya nak ya, agar apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, ide pokok bacaan. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Jadi sebuah paragraf itu pasti mempunyai suatu tema atau suatu ide cerita. Itu disebut dengan ide pokok bacaan. Nah, nama lain dari ide pokok adalah gagasan pokok atau gagasan utama. Sama ya. Nah, dalam satu paragraf itu terdapat satu gagasan pokok dan beberapa gagasan penjelas atau kalimat penjelas. Nah, ide pokok juga terletak pada kalimat utama. Ingat ya, ide pokok terletak pada kalimat utama. Apa sih perbedaan kalimat utama dengan kalimat penjelas? Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok, sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan tentang kalimat utama tadi. Itu adalah kalimat penjelas. Nah, kalimat utama itu bisa terletak di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Kalimat utama yang terletak di awal paragraf disebut dengan kalimat deduktif. Kalau di tengah apa, Bu? Paragraf interaktif. Sedangkan di akhir disebut dengan paragraf induktif. Lanjut. Nah, menemukan ide pokok dapat dilakukan dengan teknik membaca cepat. Apa itu membaca cepat? Membaca cepat adalah membaca yang mengutamakan kecepatan membaca dengan tidak mengabaikan pemahamannya. Misalnya begini, orang membaca cepat biasanya dia menggunakan hati. Dia tidak berbunyi atau tidak bersuara. Kalaupun bersuara dengan suara pelan. Dia cepat membaca, tetapi dia fokus, dia paham apa yang dia baca. Itu gunanya untuk menemukan ide pokok bacaan tersebut. Itulah dengan cara teknik membaca cepat. Contoh, kupu-kupu termasuk serangga. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua, kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga lainnya. Itu yang ketiga. Yang kedua. Yang ketiga, salah satu organ gerak istimewa kupu-kupu dan serangga lainnya adalah sayap. Nah, yang keempat, dengan sayapnya kupu-kupu menjadi salah satu hewan avertebrata yang bisa terbang. Hewan apa itu, Bu? Avertebrata. Avertebrata itu adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ya. Nah, jadi di satu paragraf ini, satu paragraf namanya nih, satu paragraf ini memiliki 4 kalimat. Dari 4 kalimat tersebut kita bisa mencari kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Kita masuk kalimat utamanya. Nah, dari 4 kalimat ini kalian pilih mana yang termasuk kalimat utama. Artinya kalimat itu mewakili dari seluruh kalimat-kalimat yang lain, ya. Nah, coba perhatikan kalimat pertama, kupu-kupu termasuk serangga. Yang kedua, kupu-kupu memiliki organ gerak. Berarti ini menceritakan fokus kepada organ gerak saja. Yang ketiga juga termasuk organ gerak. Yang keempat termasuk sayapnya. Itu yang diceritakan. Sementara yang pertama adalah kupu-kupu termasuk serangga. Berarti kalimat utama itu terletak di kalimat pertama. Kalimat utamanya terletak di awal paragraf atau paragraf deduktif. Jadi kupu-kupu termasuk serangga, dia telah mewakili dari kalimat-kalimat yang lainnya. Jadi kalimat utamanya adalah kupu-kupu termasuk serangga. Lanjut. Kalimat penjelasnya berarti yang tidak termasuk ke dalam kalimat utama menjadi kalimat penjelas. Apa aja tuh, Bu? Yang pertama, kupu-kupu memiliki organ gerak. Itu adalah kalimat penjelas. Yang kedua, salah satu organ gerak istimewa kupu-kupu dan serangga adalah sayap. Nah, yang ketiga, dengan sayapnya kupu-kupu menjadi salah satu hewan avertebrata yang bisa terbang. Jadi kalimat utamanya terletak di awal paragraf, sedangkan kalimat penjelasnya ada 3 kalimat. Oke anak ibu, batas ini mudah-mudahan kalian mengerti apa yang Ibu sampaikan dan rajin belajar anak ya, dan tetap menjaga kesehatan. Oke, Ibu tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.